Maaf Kak, udah ada belum ya gambarnya ya? Udah ada. Udah ada ya? Mm-mm. Langsung aja nih Kak. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Paujan akan membahas materi tentang Q, membeli tiket di gedung bioskop, dan stek operasi Andorendo. Yang pertama, apa itu Q? Q atau antrian adalah suatu jenis struktur data yang dapat diproses dengan sifat FIFO, yaitu first in, first out, di mana elemen yang pertama kali masuk ke antrian akan keluar pertama kali. Ada dua jenis operasi yang bisa dilakukan di antrian, yaitu NQ atau memasukkan elemen baru ke dalam elemen, dan DQ adalah mengeluarkan suatu elemen dari suatu antrian. Antrian dapat dibuat dengan menggunakan linear array dan circular array. Selanjutnya, membeli tiket di gedung bioskop. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menggambarkan suatu struktur data Q adalah barisan orang yang menunggu untuk membeli tiket di gedung bioskop. Orang yang baru datang akan bergabung dengan barisan dari ujung, dan orang yang berdiri di depan akan menjadi yang pertama mendapatkan tiket dan meninggalkan barisan. Demikian pula dalam struktur data Q, data yang ditambahkan terlebih dahulu akan meninggalkan antrian terlebih dahulu. Selanjutnya, ilustrasi dari Q. Pada gambar di atas, karena elemen satu ditambahkan ke antrian lebih dulu daripada 2, maka satu adalah elemen yang pertama dihapus dari antrian. Hal ini mengikuti aturan operasi FIFO. Dalam istilah pemrograman, menempatkan item dalam struktur data Q disebut NQ, sedangkan operasi menghapus item dari Q disebut DQ. Selanjutnya, apa itu stack? Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip last in first out atau LIFO, di mana elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen yang pertama keluar. Stack terdiri dari struktur data linear yang tersusun atas sejumlah elemen data. Elemen ini disimpan secara berurutan, dengan elemen terbaru berada di atas dan elemen tertua di bawah. Selanjutnya ada operasi Andorendo. Fungsionalitas Andorendo adalah fitur umum di banyak aplikasi, memungkinkan pengguna untuk mengembalikan atau memutar ulang tindakan mereka. Salah satu cara umum untuk mengimplementasikan fitur ini adalah dengan menggunakan stack. Contohnya, yang pertama, saat pengguna melakukan tindakan, misalnya dia mengetik sesuatu, informasi disimpan dalam tumpukan urungkan. Jika dia mengetik A, B, C, D, itu akan disimpan di tumpukan. Selanjutnya yang kedua, sekarang jika pengguna memutuskan untuk melakukan operasi urungkan, elemen dari bagian atas tumpukan urungkan akan dihapus dan ditambahkan ke tumpukan pengulangan. Yang ketiga, demikian pula jika pengguna melakukan operasi pengulangan, elemen dari bagian atas tumpukan pengulangan akan dihapus dan dipindahkan kembali ke tumpukan pembatalan. Begitupun selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kamu lihat mau yakin lagi kita lanjut ke materi hari ini karena ini materi ini ada di UAS, jadi materi ini harus disampaikan. Share screen dulu. Itu di pengumuman ada omega berapa? Ya, yang mau aja kan ya.
Ini masih kayak gini, masih kita bisa. Oke. Hari ini pertemuannya dan Ya. beberapa poin yang nanti soal-soal hitungan yang nanti ada masuk di UAS. Jadi hari ini kita nanti akan belajar ada root, not, add, dan subtree. Terus ada binary tree dan binary search tree. Terus untuk hari ini kita akan belajar definisi. Dari definisi ini kita belajar tentang apa itu tree, terus istilah umum dalam tree, terus jenis-jenis tree, kemudian penggunaan dalam struktur data lain, terus ada traversing binary tree dari traversal dan jenis traversalnya. Terus kita belajar binary search tree atau lebih dikenalnya BST. Dari definisi BST, karakteristiknya, keuntungan BST, operasi dasar pada BST, terus perbedaan pohon binar dan pohon dari binar atau binary search tree, terus kelebihan dan kekurangan pohon binar. Terus kita belajar aplikasi binary tree dalam kehidupan sehari-hari, itu dari contoh aplikasinya, itu di komputer ada sistem file komputer, kalau kalian apa namanya nyimpan folder, dalam folder ada folder lagi itu menggunakan sistem klasifikasi struktur data tree. Terus ada expression tree, terus ada navigasi web dan hierarki organisasi yang pernah dibahas sama si kelompok Pawas dan Faiz. Terus ada insert dan delete di tree dan cara menghitung tinggi pohon binar. Nanti itu juga ada nanti di soal di UAS. Hari ini pembahasan ke-11 itu ada tree, binary tree atau pohon binar, struktur data hierarki yang terdiri dari node, di mana setiap node memiliki maksimum 2 anak. Kalau binary tree itu dia punya kanan dan kiri. Jadi kalau misalnya yang lebih dari 2 anak atau 2 cabang itu namanya nanti kita belajar namanya general tree. Terus struktur data di dalam tree itu setiap node memiliki data. Data itu nilai atau informasi dan setiap node itu ada child node atau anak cabang, terus itu nanti ada kiri dan kanan. Makanya Kak bilang tadi ada kiri dan kanan. Terus istilah-istilah dalam tree itu ada root yang paling atas. Yang paling atas itu yang ini, yang ini itu namanya root. Terus untuk ke bawahnya nih, yang cabang-cabang yang ini, yang ke bawahnya ini namanya leaf. Dan setiap ini ada parent dan child. Parent dan child ini. Parent itu dia yang ini nih. Terus yang anak-anaknya ini juga child atau leaf juga. Terus ada subtree. Subtree itu ini. Gambaran juga nih. Dan ada edge. Edge itu ini nih. Garis-garis penghubung ini. Namanya edge. Untuk nanti kita akan belajar depth. Itu jarak level dari root ke node, dan height, jarak level dari node ke leaf. Jadi ini tinggi ini. Nanti kan kalau ini misalnya nih kalau ini kan kelihatan nih ada 3, berarti ada 3 tingginya 3. Ini nanti kita belajar. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis tree itu ada full binary tree. Setiap node memiliki 0 atau 2 anak. Terus ada complete binary tree. Semua level penuh kecuali level terakhir yang terisi dari kiri. Terus ada perfect binary tree. Semua level penuh dengan jumlah maksimum node. Terus ada balance binary tree. Tinggi dari left
subtree dan right subtree dari setiap node hampir sama. Terus ada degenerate tree atau skew tree, pohon di mana setiap parent hanya memiliki satu child. Terus ada generate tree, ini yang kakak bilang, yang dia lebih dari 2 cabang. Itu namanya generate tree atau pohon umum atau n-ary tree. Sebuah pohon memperbolehkan lebih dari 2 anak per node. Pada n-ary tree, sebuah node dapat memiliki maksimum tergantung berapa cabang yang mau dibikin. Ini untuk gambarnya udah kakak cari ini. Ini kalau yang full binary tree kan tadi setiap node memiliki 0 atau 2 anak. Ini jadi ini terus ada complete binary tree, sebuah level memiliki penuh kecuali level terakhir. Terus ada perfect binary tree, jadi dua-duanya ada anaknya. Terus ada binary search tree, itu 2 kanan kiri. Terus untuk apel binary tree itu dia wait a minute. Mana ya? Bentar. Kita lanjut dulu aja. Kalau general tree dan binary tree itu bedanya gampang sih. Kalau general tree itu dia lebih dari 2 cabang. Makanya kalau misalnya binary tree kan kalau kalian belajar di algoritma itu binary itu kan 2. Jadi kalau binary tree ya udah 2 cabang. Kalau general tree ya dia lebih dari 2. Kita lanjut untuk implementasi pohon biner. Untuk penggunaan dalam struktur data itu digunakan ada namanya APL-tree. Nih, APL-tree itu apa? Dia itu dipakai untuk mengindeks dan mencari catatan besar dalam basis data, menjaga keseimbangan struktur pohon, terus menjamin operasi yang efisien, dan mencari wilayah memori proses dalam implementasi dalam sistem manajemen memori kernel Linux. Jadi untuk pohon APL itu apa? Itu pohon pencarian biner yang menyeimbangkan dirinya sendiri. Jadi dia itu sama kayak pengertian dari ini nih, balance. Ada tuh tadi. Untuk karakteristiknya itu setiap simpul menyimpan informasi ekstra, bisa dari -1, 0 ada atau +1, terus ada pohon APL dikatakan balance. Makanya tadi kakak bilang itu pengertiannya itu sama kayak balance APL tree itu. Terus tinggi 2 subpohon dari setiap simpul berbeda paling banyak 1. Terus kadang-kadang dia berbeda lebih dari 1, penyimbangan ulang dilakukan untuk menggunakan properti. Terus kita lanjut ke kunjungan pohon biner atau traversing binary tree. Itu ada istilahnya namanya traversal. Traversal itu dia proses mengunjungi setiap node dalam tree. Terus ada jenis traversal, ada pre-order. Pre-order itu mulainya dari root, terus ke kiri, baru ke kanan. Kalau misalnya in order, mulainya dari ke kiri, terus ke atas, root, terus baru ke kanan. Kalau untuk post order mulainya dari kiri, kanan, baru ke atas, ke root. Oke, kita lanjut. Di operasi dari binary tree itu nanti ada hampir sama kayak linked list, itu ada insert, delete, tapi di sini ada search dan traversal. Kalau kemarin kita linked list itu nggak ada search dan traversal. Jadi kalau untuk misalnya ditambah insert, kalau penghapusan itu deletion. Jadi kalau ini nanti ada sama untuk kalau kemarin ada yang ingat yang di NQ itu namanya apa kalau penambahan? Di Q. NQ, DQ kan ini Kak, kalau NQ kan nambah. NQ nambah, kalau penghapus DQ. dihapus. Q. Kalau DQ. yang di Push pop. stuck, Push pop. kalau penambahan ya push pop. Push. Oke. Push pop. Untuk
Kalau dihapus, pop. Oke, Pop. berarti masih ingat. Karena kemarin baru kuis. Oke, kita lanjut binary search tree. Itu untuk definisinya, pohon biner yang setiap node kiri memiliki nilai lebih kecil. Jadi kalau yang di kiri itu rata-rata nih, yang ini, itu tuh kecil nih. Makanya kan 1. 1 sama 6 gitu. Gedean 6. 6 kalau angka besar itu ada di kanan. Jadi 6-nya di kanan. 3 dan 10 juga sama. 3 dan 10 kan kecilan 3. Jadi 3 ada di kiri. Jadi kalau misalnya ada penambahan not lagi, itu dilihat dari misalnya 1 sama 6 penambahannya. 1-nya di kiri, 6-nya di kanan. Terus kalau misalnya ada penambahan not lagi, itu 47. 4 kan kecil, lebih kecil dari 7, jadi 4-nya di kiri, terus 7-nya di kanan. Untuk ingatnya nanti mudahnya yang kecil di kiri, yang gede di kanan. Untuk ingat yang nanti buat kalian misalnya nanti ada soal untuk binary search tree. Untuk karakteristiknya itu memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan data dengan efisien tinggi. Jadi ini kalau misalnya kalian ingat, itu hampir sama kayak linked list, cuman dia nggak ada traversalnya tadi. Terus untuk keuntungan dari BST itu efisien dalam operasi pencarian. Karena pohon terus secara alami ya. Karena kan tadi yang kecil di kiri, yang gede di kanan. Soalnya kalau untuk BST itu lebih dah, dalam proses pencariannya. Untuk perbedaan dari pohon biner umum sama binary search tree. Pohon biner itu tidak ada aturan spesifik untuk posisi nilai. Jadi kalau binary tree yang biasa itu mau yang gedenya di kanan, mau yang gedenya di kiri itu nggak masalah. Itu pohon biner yang umum. Tapi kalau yang binary search tree itu tadi udah kakak jelasin, yang kecil di kiri, yang gede di kanan. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan binary tree. Kelebihannya itu efisien dalam pencarian dan pengurutan data, terus fleksibel dan mudah diperluas. Kekurangannya bisa menjadi tidak seimbang, menyebabkan penurunan performa, dan menggunakan memori ekstra untuk pointer. Kita lanjut ke aplikasi penggunaan binary tree. Contoh file komputer. Nih, tadi udah kakak jelasin. Kalau kalian nyimpen file di dalam folder, ada folder lagi, kayak misalnya di drive kan juga kan misalnya nih, ini kan juga termasuk anaknya lagi tuh dalam folder, ada folder lagi tuh, itu masuk dalam aplikasi binary tree. Lemot. Terus ada expression tree, itu menyimpan dan evaluasi ekspresi matematika. Ekspresi matematika kita udah belajar di pertemuan 2. Terus ada navigasi web. Navigasi web ini nih, kakak contoh ini. Ini project kakak dulu waktu S2. Ini kalau belum nyampe ya. Ini kan kalau di nih garis-garis ini juga termasuk dari ini struktur data tree. Nih, ini kan kalau misalnya kita login masuk ke ini kan, ke halaman depan. Itu juga kan karena kan kita nyusun dari ininya nih, apa sih namanya? Edge-nya itu kita susun sedemikian rupa agar sesuai urutan yang kita mau.
Nah, ya kalau misalnya Kakak klik lagi, misalnya ini, oh, itu kan dia juga tergantung navigasi yang kita arahin di pas kita bikin ini ya. Itu kan juga termasuk dari navigasi aplikasi atau web. Oh, cepet banget, udah 40 menit. Terus lanjut lagi, ada hierarki organisasi. Itu udah ada yang pernah jelasin kelompoknya bisnis Bapak. Kita lanjut untuk operasi tambah dan hapus elemen. Untuk penambahan itu insert, kalau penghapusan itu delete. Kita contoh misalnya ada 50, 30, 70. Itu ditambahkan elemen 6 dan hapus elemen 7. Untuk operasi penghitungannya, jawabannya kayak gini. Misalnya, tadi kan suruh masukin angka 65. Jadi elemen 65 akan menjadi anak kanan dari 60. Jadi karena ini 60 dan 65. 60 dan 65 ini kan gedean 65. Jadi 65 itu ada di posisi kanan. Terus hapus 70. Hapus 70. Hapus 70 ini kan ini. Di sini kan posisinya 70-nya. Kalau dihapus, itu yang ada di kanan itu naik. Atau tergantung dari nanti soalnya ada in order successor. Itu not terkecil di sub kanan. Nanti ada lagi kasih contoh soal yang begini nih. Contoh lagi misalnya kenapa yang dinaik itu angka 80? Itu jika kita ingin menghapus angka 30, maka kita memiliki dua pilihan. Misalnya, kalau kita pakai in order successor, itu yang terkecil dari subtrik kanan. Kalau misalnya in order predecessor, itu yang terbesar dari sub kiri. Nanti kita belajar untuk yang apa itu in order predecessor dan in order successor. Untuk in order predecessor itu not terbesar yang lebih besar dari not yang ingin dihapus. Jadi nanti ada soal, kalian harus perhatiin ini nih. Soalnya yang kakak minta itu in order predecessor atau in order successor. Jadi kalau misalnya, nih ini ada kakak singkat di bawahnya. Kalau kalian bingung. Kalau in order successor, itu kalau soalnya ada in order successor, itu yang dihapus sebelah dari struk not terkecil dari struk tri kanan yang dihapus. Kalau in order predecessor itu not terbesar dari sub kiri. Ini makanya aku kakak kasih soal lagi. Contoh soal lagi. Misalnya ini kakak kasih 4 level biar nggak bingung. Ada soalnya ini namanya kakak bold. Misalnya in order dan in order successor dan in order predecessor itu not mana yang akan menggantikan 30. Kalau 30 yang dihapus. Kalau menggunakan in order successor itu angka mana yang dihapus. Atau menggantikan 30. Kalau menggunakan in order predecessor itu 20 atau 40 yang menggantikan posisi sini. Terus jika menghapus not 70, kalau siapa yang in order successor dan in order processor, itu nanti kita bahas di bawah. Ini sama sih sebenarnya soalnya. Cuman buat ngebedain kalau yang 30 dan 70 yang dihapus. Kalau misalnya yang dihapus not 30, sub tri kanan dari 30 itu 40. Jadi 40-nya naik.
Terus untuk sub-3 dari kiri dari yang 30, karena 25 adalah not terbesar di sub-3 kiri, jadi nanti angka 25 yang menggantikan not 30. Bentar, kita ini. Masih. Wait, 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 wait. Ini kita. Bentar, bentar. No. No. Ini benar. Pasang screen di sini. Tadi. Nih. Tadi kan soalnya mana tadi soal? Di sini. Ini buku. Kan ini kan 50 pertama, terus ada 30, terus ada 70, terus di sebelah kanan ada 20, di sini ada 40, di sini ada 10, di sini ada 25, yang di sini ada 45. Terus di sini ada 60, di sini ada 80. Di sini ada 75 dan 90. Kalau 30 yang dihapus. Kan tadi kan pengertian dari mana soalnya? In order nih, tangkap ini aja deh. Ini. Yang ditanyakan tadi ada in order successor, in order successor sama in order predecessor. Itu kalau misalnya yang dihapus, yang ditanyakan tadi yang soal pertama siapa in order dan siapa in order successor dan siapa in order predecessor. Kalau kan in order successor itu kan not terkecil dari sub kanan. Not terkecil dari sub kanan. Jadi kan kalau misalnya 30 dihapus nih. 30 dihapus. Ini yang kakak coret-coret kelihatan kan? Kelihatan. Kelihatan. Oke, kalau misalnya in orders, ingat aja sukses itu terkecil di kanan, kalau predecessor itu terbesar di kiri. Kalau yang kakak tanya misalnya sukses, kalau sukses itu 30 kan yang terkecil kan? Yang terkecil dari 40 dan 50 kan yang terkecil 40 kan? Jadi yang naik nanti 40 nih, 50. Sorry. 40, terus ada 70, sininya 20, sini 45. Di sini 45. 10, 25. Yang ini 60, 80. Ini kalau posisi yang di kakak tanya in order success. Kita singkat aja. Terus kalau yang kakak tanya predecessor, jadi kan dia yang terbesar di sub kiri. Yang terbesar di sub kiri kita cari dulu sampai ke bawah. Ke bawah misalnya ada 20, ada 10 dan 25. Yang lebih besar dari 3 ini itu 25. Jadi nanti yang naik ke posisi sini nanti sorry. Suksesnya ini. Sini 40. Ini 25. Ini kosong. Kosong. Ini berapa menit? Jadi ini sisanya kalau ini nanti begini. Kalau yang dihapus 70 kan 50, 30, 70, 20, 40, 30, 25. Terus di sini 45. Di sini ada 60, 80,
ada 75. Ini kalau misalnya dihapus 70, yang dihapus 70, kalau sukses kan yang terkecil di kanan. Kalau misalnya 70, kalau kakak tanya yang in order success store, itu kan itu yang terkecil di kanan. Dari tiga ini, ada 80, 75, dan 90. Yang terkecil itu 75. apa? 75. Oke, 75. Jadi kalau misalnya nanti yang ditanya in order predecessor, ya udah cuma satu doang kan, 60. Jadi 60 yang gantiin 70. Nanti ada 50, 30, 75. Ini kan kita ganti yang ini dulu. 60, 80, ini 90. Tapi kalau misalnya eh, yang ditanya itu yang gantiin itu kan 60. Jadi, sorry, 75. Jadi 75. Gantiin posisi 70. Tapi kalau misalnya kok katanya in order predecessor, predecessor, jadi yang gantiin eh, 60. Oke, itu ada penjelasannya. Kakak ganti lagi ke screen yang harus diganti. Lanjut kita ke materi. Oke, makanya kakak iniin lagi, jelasin lagi. Untuk in order successor itu dicari dari sub tree kanan, yang mau dihapus itu yang di kanan cari dulu yang terkecil. Terus kalau in order predecessor itu dari sub kiri cari yang terbesar. Makanya kakak kasih lagi intinya. In order successor itu angka terkecil di kanan. Kalau in order predecessor itu angka terbesar di kiri. Jadi nggak peduli dia ada di kiri atau di kanan. Kita lanjut ke ini untuk menghitung tinggi pohon pintar itu sih mudah. Jadi kalau misalnya soalnya ada begini, ini kan paling tinggi, dia itu rumusnya 1 plus tinggi level, max tinggi level. Jadi kan tinggi maksimal levelnya itu ada 2, ada level 1 dan level 2. Jadi tapi cara cepatnya ya udah hitung aja begini. 1, 2, 1. Nih. 1, 2, 3. Atau nih, yang pakai yang ini tadi, cara cepatnya hitung aja 1, 2, 3, 4. Untuk menghitung tinggi dari pohon miner. Itu sih cara cepatnya ya. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Jelas, Kak. Oke, kita lanjut. Udah kesimpulan. Kesimpulannya seperti biasa baca di materi yang udah kakak share di AID. Ada lagi yang mau ditanyain untuk kuis nanti kakak periksa ya. Ini baru kelar ngedit soal. Nanti kakak periksa. Yang kemarin baru sampai Dinda sih. Nanti kakak cek dari bawah, dari Wirda. Ada lagi yang mau ditanyain? Besok di UAS ada ini ya, ada soal dari tri ya. Kan kemarin di apa namanya di kuis sebelum UAS itu kan nggak ada tri. Jadi ya, ntar ada semua soal yang ada di kuis sebelum UAS itu ada di UAS besok. Tapi ada tambahan dari tri. Jadi makanya kakak jelasin detail buat yang binary tree, yang in order successor dan in order predecessor.
Dari sini, terima kasih yang udah join hari ini, yang udah ngikutin materi kakak selama 1 semester. Nanti kita UAS, kita udah janjian ya. Oke, Kak. Terima kasih yang udah join hari ini, yang udah ngikutin kakak selama 1 semester ini. Kita ketemu lagi di UAS. Oke? Oke, Kak. Thank Oke, you. Kak. Makasih ya, Ya. Kak. Ya, Mm-mm. Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Mei. Makasih ya, Kak. Makasih. Thank you, Udah nih, Kak. Kak. Ya, Kak. Iya, Faiz. Boleh keluar nih, Kak. Boleh. Oke, Enggak Assalamualaikum. putu. Ya, Assalamualaikum. Dah. Makasih, Kak. Yes. Makasih banyak. Mwah.